Halo, kali ini kita mau pergi ke suatu tempat. Nah, ini sekalian mau ngobrol aja. Kalau seandainya kita punya budget 50 jutaan 50 juta pas aja kali ya? 50 juta pas 50 juta pas aja. Itu di tahun 2022 ini kira-kira dapat mobil apa aja gitu. Nah ini 50 jutanya itu mobil udah bisa dipakai atau kita budget belinya doang nih, Dik? Kita kayaknya ngebahas 50 juta mobil yang udah hampir siap pakai. Oke. 50 juta mobilnya siap pakai atau harganya lebih murah dari 50 juta. Oke, Jadi si orang yang nanti punya budget 50 juta itu dia punya budget tambahan lah buat beres-beres gitu kan. Nah, sebetulnya 50 juta itu lumayan banyak sih ya. Lumayan banyak kalau menurut kita sih lumayan. Lumayan banyak kalau dari apa dulu nih, mobil Jepang misalkan kayak Toyota gitu, ada Toyota Twin Cam, Corolla Twin Cam, terus ada all new yang 16 ya kali ya. Itu masih bisa ya, ya. all new Corolla yang 1600 itu masih dapat kayaknya sekarang di tahun 2022 ini. Terus Corona Absolute. Iya, Corona Absolute. Terus ada itu apa sih, Corona yang betul yang lambangnya dia Waduh, gua lupa lagi. Corona apa ya? Pokoknya sebelum Absolute. Sebelum Corona Iya, Absolute. sebelum Corona Absolute. Itu Corona. juga ada. Ini kita ngobrolinnya yang tahun 90-an sama 80-an akhir aja kali ya. Iya. 90-an ke atas syukur kalau dapat. Iya, super Ya kalau kan? dapat. Soalnya biasanya mentoknya di tahun 90-an nih. Dan mungkin di sini juga pilihan kita ya, kalau kita yang punya pilihan budget. ini pilihan kita pribadi, nggak harus diikutin. Ini cuma ngasih referensi aja kira-kira dapatnya apa. Terus dari apa ya, Honda itu ada Civic Wonder yang 4 SB4 ya kalau nggak salah yang namanya ya. Wonder tahun berapa tapi ya? Tahun 80-an sebenarnya sih ya, tapi itu sebenarnya bentuknya masih oke sih. Oh, yang hatchback harganya udah gelap ya soalnya. Iya, kalau yang hatchback harganya gelap. Terus Grand Civic, tapi ini agak tricky sih, agak susah nyari dengan budget 50 itu. Iya. Mobil ini oke. Karena menurut kita sendiri untuk Grand Civic itu yang oke, kadang-kadang harganya di range 55 sampai 60. Iya. Udah harganya Grand Civic tuh udah mulai nggak ada patokannya ya. Iya, udah nggak ada patokannya. Maestro. Maestro benar. Maestro juga enak. Budgetnya masih segitu. Masih dapat lah dengan harga gocap sekarang tahun 2022 ini. Terus Cielo kayaknya udah Cielo tricky. Kalaupun ada 50 juta, biasanya barangnya nggak bagus, jadi kita nggak rekomend. Terus kayaknya udah dari Honda ya. Dari Honda itu sih, karena kalau untuk yang lainnya kayak sebenarnya Civic Genio juga banyak, tapi Ya, dengan Civic Genio, harga segitu mohon maaf nih ya, kok kayaknya barangnya nggak siap pakai. Iya, barangnya banyak beresnya lah. Banyak PR-nya kalau nggak urusan mesin, urusan bodi, urusan interior, mungkin kalau nggak sesuai selera banyak yang udah di otak-atik lah. Otak-atik kan. Nah, gitu, jadi nggak bisa nyaranin. Toyota udah, Honda udah, Mazda. Sebagai mantan anak Mazda. Mazda itu ada Interplay. Itu dapat. Terus Familia Lantis agak tricky. Agak tricky soalnya jarang yang punya. Itu di pasaran nggak terlalu banyak. Pilihannya jadi nggak begitu. Iya, jadi pilihannya nggak terlalu banyak. Trickinya karena itu. Terus salah satunya juga Mazda Cronos. Ya, Mazda Cronos masih bisa kebeli tuh ya, harga segitu ya. Kemarin gue ngeliat di situs jual beli online tuh Mazda Familia, Lantis, Cronos itu nggak terlalu banyak. Karena sebenarnya Mazda itu memang nggak begitu banyak kayaknya di pasar ya. Iya, nggak terlalu banyak mobilnya. Dari Mazda juga ada Capella. Oh iya, Capella. Mazda Capella. Itu 626, itu di bawahnya Cronos. Budgetnya masuk, cuma lagi-lagi barangnya juga nggak terlalu banyak. Iya, barangnya nggak terlalu banyak. Mazda tuh barangnya nggak terlalu banyak karena jarang yang punya sih sebenarnya. Iya, jarang yang punya. Lanjut ke Mitsubishi. Mitsubishi Nah, ya. Mitsubishi itu pilihannya
antara Lancer Galaxy CB. Iya, Galaxy sebenarnya kalau gue dit lebih gimana ya, Lancer CB antara yang injeksi atau yang karbu doang sih pilihan. Oh iya. Karena untuk GTI nggak bakal dapat. GTI nggak mungkin. Kalaupun dapat itu PR-nya pasti banyak banget kalau di bawah 50 juta. Kalau Lancer dan Gun, menurut lu gimana nih? Lancer dan Gun dapat sih kayaknya ya. Dapat sih sebenarnya. Dapat kayaknya dapat Lancer dan Gun dapat. Eterna, ya benar. Eterna dapat. Tapi Eterna ini sekarang harganya lagi digelapin orang nih. Iya, digelapin orang nih. Soalnya udah mulai banyak muncul yang bagus-bagus dengan harga yang lumayan. Gua ngeliat di Grogol kocek lah ya. Grogol kocek waktu itu gua ngeliat bagus banget tuh, buka harga 80 juta. Waduh. Jadi tricky. Eterna tuh sekarang udah mulai tricky. Eterna itu gua juga sempat ngeliat sih sebelum gua ngambil Cielo. Dan itu memang harganya juga udah mulai 60-an deh yang bagusnya ya. Oh, kalau agak di atas gocap. Kalau misalkan untuk ya masih ada sih mungkin, cuman nggak banyak kali ya. Kita harus benar-benar ngeliatin si marketplace-nya itu sendiri, kira-kira ada atau enggak. Terus tadi Honda, Toyota, Mazda, Mitsubishi masih ada lagi nggak? Mitsubishi sebenarnya Galen Lele itu dapat tuh. Galen Lele dapat sih. Dapat sih sebenarnya. Dapat. Galen Lele tuh kadang-kadang dapat. Cuma ya baik lagi kadang gua ngelihat di situs online tuh Galen Lele tuh nggak terlalu banyak. Iya nggak gitu banyak ya untuk barangnya. Dan jadi kita juga gimana ya? Nggak banyak pilihan. Nggak banyak pilihan, nggak bisa milih. Lancer CB Galaxy juga sih sebetulnya. Iya nggak banyak barangnya. Dan kebanyakan untuk Lancer itu karena dia bentuk gimana ya, sasisnya bisa di-convert jadi Evo1 itu. Oh iya. Jadi kebanyakan udah di-convert. Banyakan di-convert, jadi untuk yang kondisi standar pun agak susah sih sebenarnya untuk dapat yang bagus juga, karena mungkin yang basic kayak bagus-bagus ini udah diambilin untuk di-convert jadi Evo ini. Walaupun biasanya orang zaman dulu nge-convertnya dari GTI. Iya, dari GTI. Cuman akhir-akhir ini kan karena GTI-nya udah mulai habis, akhirnya ya si GLXI dan GLX ini yang jadi donornya gitu. Iya. Itu ya, Mitsubishi itu aja ya. Mitsubishi paling itu. Dan Gun, Eterna, Lancer CB Galaxy sama Galen Lele, Galen Paus kayaknya nggak dapat ya. Galen Paus nggak dapat. Terus Portel ya. Bentar, Jepang dulu deh. Suzuki. Jepang. Suzuki. Kalau Suzuki sebenarnya ada sih kalau gue yang benar gue agak suka, yaitu Amenity 2 pintu. Emang ini agak tricky banget sih. Amenity kayaknya harganya gelap deh. Harganya gelap. Iya tuh bener-bener. Suasana kita sekarang lagi gelap deh. Amenity kayaknya harganya gelap deh. Gua nggak rekomen malah Amenity. Dengan banyak segitu. Gua takutnya dapetnya nggak bagus. Dapetnya yang banyak PR. Nggak bisa milih kan? Amenity kan soalnya kan barangnya sedikit. Sebetulnya yang paling gampang itu dari Suzuki S-Team. Iya kan, Suzuki S-Team sama Suzuki Baleno yang awal-awal. Namanya apa tuh? Di tahun 97 ya kalau. Baleno namanya, nggak ada nama yang lain. Balenonya ya? Oh iya, itu Baleno. Suzuki Baleno yang awal-awal. Juga oke. Suzuki kayaknya nggak banyak ya. Suzuki tuh nggak banyak. Oh iya, ini kita nggak ngomongin SUV, MPV dan lain-lain. Kita ngomonginnya sedan sama hatchback aja. Soalnya kalau SUV dan MPV udah banyak yang ngobrolin. Jadi kita ngobrolinnya sedan dan hatchback doang. Terus apa lagi? Mobil Jepang ada lagi? Mobil Jepang ya ada sih. Toyota, Honda, Nissan apaan ya? Kalau Nissan gue sejujurnya agak naruh hati di Nissan Sentra yang kotak. Tahu nggak, dia sebelum yang Nissan Sunny ya kalau nggak salah, yang dipakai bareng sama taksi juga. Yang kotak itu. Gue nggak terlalu paham deh Nissan. Tapi kalau di Nissan Sunny gue tahu, kayaknya dapet dia. Ya kalau Nissan Sunny dan Nissan Sentra itu budgetnya masih kena di sekitar 20 sampai dengan 30-an lah. Itu bisa pilih kondisi, dan kalau mungkin dapat yang harganya di range 40 itu barangnya udah mulai bagus banget ya. Seviro nggak dapat kayaknya Seviro sekarang. Waduh, Seviro kayaknya lebih dapat yang bekas strip ya, bentuknya udah banyak sana banyak bekas sini. Bekas sekarang mahal loh. Iya, bekas strip juga mahal. Sekarang mahal loh Seviro, soalnya udah jadi bahan buat mobil balap kan. Mobil balap lagi. Harganya udah nggak ini.
Dari non Jepang apa? Jepang. Sebenarnya Ford. Tadi kan gue Tadi sempat lu bilang bilang, Ford. Kenapa? Ford ada apa? Karena gue naruh hati banget di Ford Laser Gala atau Ford Champ. Ford Champ dan Laser Gala. Oh, Iya. ini ada 2 mesin nih ya? Iya, ada 2 mesin. Ada yang 1800. ada yang karbu dan ada yang 1800. 1800 injeksi, 1600 nya karbu. Iya benar. Kalau 1800 nya itu pakai mesinnya Astina ya kalau nggak salah ya. Iya, pakai mesin Mazda. Dia masih kerja sama Mazda waktu itu. Ford. Dan untuk yang karbunya itu pakai mesinnya Interplay. Terus Ford dapat Telstar. Oh iya, Telstar tuh kayak Kronos. Benar. Ini sebetulnya Ford sama Mazda tuh waktu itu masih kerja sama. Jadi Ford Telstar tuh kembarannya Kronos, terus Lynx itu kembarannya Familia Lantis. Oh iya, Fordlink, benar, Ya kan? Fordlink. Lynx juga dapat tuh dengan budget segitu. Terus Champ Gala itu kembarannya Astina sama Interplay. Jadi itu semua mobil sebetulnya sama-sama aja. Mesinnya sama, kaki-kakinya sama. Ini cuma beda merek doang sih, sama beda bodi, lebih sukaan yang mana lah gitu. Udah sih kayaknya Ford itu aja. Ford itu aja sih. Udah dari luar Jepang nih. Luar Jepang. Peugeot, Eropa nih. Ini kita sekarang masuk ke Eropa nih. Tadi kan Amerika, sekarang Eropa. Peugeot tuh dapat 306 dapat 306 dapat. 406 tricky. Iya, 406 agak susah. 406 agak tricky kalau budget gocap itu dapatnya yang kurang bagus ya. Iya. Juga. Tapi Terus 40 berapa nih yang bentuknya agak kotak? 405 ya? 405. 405 karena sempat gue sebelum ngambil Cielo pun kepikiran tuh Iya, untuk ngambil 405 ya. Cuman 405 karena balik lagi dari gue sih sebenarnya gue belum pernah megang Peugeot, sedangkan kalau lu kan udah pernah megang Peugeot dulu ya. Dulu banget masih ya. kecil, mobilnya bokap itu. Jadi ya gue nggak ngerti lah Peugeot sebetulnya. Cuma dengan budget 50 jutaan pas tuh Peugeot itu dapat 405, 306, 406 walaupun agak tricky. Terus dari Eropa lain BMW kayaknya nggak dapat apa-apa. Iya, BMW gak dapet Dapat sih 36, 318 tuh masih dapat. Itu tricky parah tuh. Trickinya banget sih. Tricky banget. 50 juta kayaknya nggak dapat deh yang bagus. Iya, Yang 36, 318 sekarang. Soalnya yang 320 aja sekarang udah melambung ke 70-80 jutaan kan. Iya, Yang udah mahal banget. 323 ya 36 udah bebas harganya. Mercedes W202 yang C180 ya C180 pasti dapatnya manual. pasti dapet yang manual. Pasti dapatnya manual. Kalau yang Matic di atas itu harganya, di atas 50 juta, kayak budget 50 juta yang Matic gak dapatnya yang manual, itu pun tricky. Iya sih. Iya kan? Sama Itu pun juga tricky. Kita juga nyarinya yang bagus agak susah ya. Yang bagus agak susah. Iya. Boxer 300i dapat gak ya manual? Boxer itu agak tricky sih nih Boxer. Tapi kadang-kadang suka ada yang jual. Suka di ada bawah yang 50 yang manual ya. Tapi iya, kayaknya bener. jelek sih barangnya. Nah, itu dia. Ya apa 50 ke bawah Mercedes tuh sama BMW tuh biasanya dapetnya udah yang kurang bagus. Terus udah ya. Dari Korea paling Hyundai Accent. Tapi kita jujur aja kita nggak terlalu ngerti mobil Korea. Paling kayaknya Hyundai Accent sih kayak dapat. Terus Kia Sevilla Timor. Iya, Timor dapat tuh Timor. Dan Timor sebenarnya untuk yang Timor yang injection mesinnya kan sama kayak Iya. apa ya? Basicnya sama kayak Mazda. Nah ini kita udah ngebahas kira-kira mobil apa aja yang kita dapat dengan budget 50 jutaan. Nah sekarang yang jadi pertanyaan, dari semua pilihan itu, kalau kita nih berdua kira-kira kalau disuruh milihnya apa? Gitu kan. Siapa dulu nih? Dari lu dulu ya? Dari gue dulu, oke. Kalau dari gue, dari sekian banyak nominasi yang kita sebut tadi, gue cenderung ke satu mobil. Apa tuh? Corolla Twin Cam. Kenapa? Kenapa lu milih Corolla Twin Cam? Nah kenapanya ini karena Twin Cam itu pertama Toyota ya. Dia mesinnya bandel. Habis itu karena dia mesinnya masih yang karbu,
Berarti kan mesinnya masih sederhana tuh. Iya. Karena mesinnya masih sederhana, bengkel apa aja bisa ngerjain. Iya. Ya kan? Yang kedua, gue udah survei kalau yang harganya 50 juta. Waktu itu pernah gue ngeliat beberapa hari yang lalu, gue ngeliat di situs online itu ada yang jual 49 juta. Itu kayaknya barangnya udah menjanjikan banget tuh. Sama dia di foto masih bagus, masih ori, berdirinya masih enak. Sama katanya dia udah turun mesin bla 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 gitu. Jadi kayaknya 49 juta yang dia jual itu kan udah hampir tipis 50 juta ya. Kayaknya barangnya udah siap pakai lah istilahnya. Iya, udah siap pakai banget. Selain siap pakai, gue juga ngeliat dia jual pajaknya hidup. Oh, iya. Penting sih tuh Iya. untuk cari mobil tahun segitu. Mohon maaf nih, kita ngomonginnya Twin Cam yang 1600 karburator ya, Iya, bukan yang benar. GTI ya. Kalau GTI nggak dapet. Terus dari segi spare part, gue ngeliat di toko online ya, kalau yang di daerah Jabodetabek itu spare part banyak. Atau yang di kota-kota besar kayak misalkan Semarang, Surabaya, Medan itu banyak lah ya. banyak spare partnya, banyak kota-kota besar banyak. Tapi yang di kota-kota kecil gimana? Kalau misalkan ke kota besar kan jauh. Nah ini gue ngeliat di toko online nih. Di toko online juga ternyata masih banyak. Gitu. Jadi pertimbangan gue, ini mobil dengan budget segitu dapatnya yang udah bagus. Kalau misalkan yang lebih di bawahnya, anggaplah yang kan ada tuh yang 35 jutaan juga. Itu kan berarti kita masih punya spare 15 jutaan lah buat beres-beres. Nah itu jadi kenapa alasan gue milih Toyota Twin Cam dari semua nominasi yang kita sebutin tadi. Yaitu spare partnya murah, spare partnya banyak, di toko online banyak, budgetnya masuk banget. Nah itu pilihan gue, Toyota Corolla Twin Cam. Tapi ini nggak harus diikutin ya. Nggak harus diikutin. Ini cuma opini pribadi lah. Opini pribadi kita masing-masing. Nah sekarang dari lo nih, kalau dari lo, dari semua nominasi yang kita sebutin tadi, pilihnya apa? Kalau gue seperti gue informasi tadi sih kayaknya itu Ford Laser Gala atau Ford Jet. Kan Laser Gala atau Ford Jet. Oh yang tadi ya. Pilihannya antara dua itu, dan gue prefer ke yang mesin 1800 ya. 1800 yang mesinnya sama kayak Astina. Iya, karena apa gue milih itu mobil masih nggak banyak yang main sih sampai sekarang ya, masih jarang banget yang main, dan sebenarnya bentuknya oke sih menurut gue untuk didandanin. Oh ini masalah selera ya? Iya, masalah selera ya? Masalah selera ke bentuk ya. Terus untuk kenapa gue milih yang 1800, karena performance-nya sih, karena menurut gue mesin 1800 nya masih lumayan oke lah. Untuk di tahun 2021 ini buat 130-an HP ya masih oke lah untuk di jalan-jalan ibu kota, dan ya untuk ngejar-ngejar mobil yang lain tuh masih enak lah, nggak yang lambat banget gitu loh, nggak yang lemot banget. Dan itu yang gue rasa jadi ya alasan gue milih itu sih. Dan untuk spare part, spare partnya gimana nih? Gue nggak tahu nih Ford nih. Kalau Ford itu kan sebenarnya basicnya sama kayak Mazda ya. Dan gue itu pernah pegang Mazda, sehingga ya kurang lebih tahu lah tempat-tempat spare part yang bisa kita sambangin buat nyari spare part juga. Nah, ini kan karena kita kan tinggal di Jabodetabek area kan. Kalau di toko online gimana? Misalkan orang yang mau beli tapi toko spare partnya jauh, banyak nggak? Lu pernah survei nggak tuh? Kalau untuk itu, karena gue tinggal di Jakarta, gue belum pernah survei sih untuk yang ini. Jadi gue juga masih belum bisa bilang kalau kita tinggal di luar dari Jabodetabek ini akan mudah atau enggak. Tapi sebenarnya toko-toko spare part ini kan bisa kita telepon dan minta dikirimkan barang juga sebenarnya. Selama kita tahu toko yang mana bisa menyediakan barangnya itu, ya toko-toko terpercaya ya. Toko-toko terpercaya, harusnya kita bisa aman. Dan mungkin kalau untuk Ford ini lebih banyak ngobrol sama yang udah pernah megang Mazda-nya juga aja kali ya, karena kan ya spare partnya kurang lebih sama lah. Jadi amannya ikut komunitas gitu ya. Amannya ikut komunitas untuk ya paling nggak tahu lah seluk beluknya gimana. Karena itu jadi penting sih kalau kita memegang mobil-mobil yang kayak gini.
Ini tapi dengan budget 50 juta, Ford Chem Gala itu aman. Ford Chem Gala itu aman untuk yang 18 itu di 25 sampai dengan 35 sih. Jadi spare-nya lumayan. Spare-nya lumayan buat rapi-rapi ya. Syukur-syukur kalau misalkan kita dapat di 30, budget kita lumayan lah untuk buat dandaninnya. Tahun berapa sih? Tahun 92 ya. 92 sampai dia tuh bareng sama Interplay. Kayaknya 90 udah. Iya, bareng sama Interplay. Ya kalau sama Interplay berarti dari tahun 89 sampai 92. Iya, benar. 89 sampai 92-an tuh umurnya dia. Nah, itu dia tahun-tahun segitulah. Nah, itu masih lumayan. Jadi pilihan lo yang aman itu ya. Lebih Ford. ke mainan sih ya. Dan oke lah menurut gue bentuknya lucu. Kalau sekarang gua tanya, budget 50 juta, pilihannya ambil yang paling tricky. Dari dalam artian dengan budget 50 juta lo bukan cuma sih. Dengan budget 50 juta lo dapat mobil yang range-nya cuma 45 jutaan sampai 50 juta pas. Tapi nggak ada spare lagi buat ini. Jadi ini kasarnya nih beli mobil yang gambling lah. Oke. 50 juta kadang dapat bagus, kadang enggak. Apa? Dan Cio sih karena gue punya dua-duanya dan waktu itu budgeting gue juga kurang lebih nggak di segitu pasti tapi lebih dari itu, tapi itu sangat tricky sih untuk cari yang benar-benar oke. Dan agak jadi lumayan ya. 50 jutaan itu Genio sama Cielo tuh tricky banget. tricky. Bisa dapat yang bagus, bisa dapat yang jelek banget. Walaupun kayak gua nggak yakin sih sekarang Genio 50 jutaan pas itu masih oke untuk dipakai harian. Enggak, maksudnya lo beli 50 juta, ya udah lo nggak jajan selama 3 bulan tuh kayaknya. Ya sih. Karena kita punya nih, jadi kita tahu bahwa itu tricky banget sih kalau gue, karena sebagai yang udah pernah ngalamin juga sih kita ya, jadi kita tahu. Nah itu dari lo kalau yang 50 juta pas gambling nih ya. Pas gambling. Soalnya mobil-mobil itu harganya kurang lebih segitu, 45 sampai 50 itu udah dapat, cuma gambling dapatnya bagus apa enggak. Kalau dari gua untuk gambling 45 sampai 50 gua ada dua nih. Yang pertama all new 1600. Itu soalnya ada di range 48 jutaan tuh ada yang jual. Ada yang bagus, ada yang enggak. Jadi pinter-pinter nyari aja. Ya pinter-pinter nyari aja. Kadang-kadang yang bagus tuh ada yang 55, tapi kadang-kadang yang jual 48 sampai 50 tuh ada yang bagus, pajaknya hidup. Sama satu lagi City Type Z. Tadi udah kita sebut belum ya City Type Z? City Type Z sebenarnya belum kita sebut. Iya, belum kita sebut ya, lupa ya. Soalnya iya City Type Z tuh ada dua, yang VTEC, yang mesinnya VTEC sama yang mesinnya biasa. Tapi Hyper 16 valve ya. Hyper 16 valve, dua-duanya udah injeksi. Tapi baik lagi kayak tadi, ini juga agak tricky City Type Z itu. Kadang-kadang ada yang jual 47, 48 itu udah bagus. Kadang-kadang ada yang jual ya pajaknya mati lah lama, yang mudiknya nggak bagus gitu-gitu. Jadi kalau misalkan mau ngambil yang harganya udah mepet banget ke 50, gua kayaknya ngambilnya dua itu. Soalnya kenapa milihnya dua itu, soalnya City Type Z tahunnya muda kan. Kadang-kadang kan ada tuh orang yang kayaknya kalau Twin Cam kok ketuaan ya mas. Akhirnya milihnya yang kalau mau yang muda ya ini City Type Z atau all new yang 1600 itu tahun 96 97-an. Ya dia tuh setelah Grand Corolla ya. Ini dari semua yang kita omongin, mobil-mobil ini tuh sebetulnya dipakai buat harian sebetulnya masih oke nggak? Masih oke lah ya. Masih oke kalau gue, karena balik lagi kita aja pakai mobil tahun 92 nih ya. Iya, masih buat harian. Ini mobil yang kita pakai sekarang ini kan kita lagi pakai Genio gue nih. Ini gue pakai harian pun alhamdulillahnya nggak ada masalah yang berat-berat banget juga sih. Apalagi kayak tadi pilihan gua Twin Cam itu udah
itu buat enak harian tuh banget sih. udah aman banget itu mesin. Buat harian Mesin bandel, Toyota terkenal AC dingin. Nah itu dia, Toyota tuh paling enak lah, dan apalagi spare partnya Toyota tuh paling banyak. banyak banget dan berlimpah, Murah. Kalau yang ori harganya normal. Kalau harganya normal, tapi kita kan yang murah ini yang kadang yang KW 1 atau KW 2 kalau misalkan lagi nggak ada budget pengen ganti yang KW ya nggak apa-apa gitu. Kalau yang KW juga udah bagus. Kalau yang bisa yang ori ya syukur, kalau yang KW juga nggak apa-apa. Si Twin Cam ini kenapa gua pilih ini juga? Soalnya kalau misalkan kita datang ke acara otomotif itu masih ada yang pakai kan? Iya masih banyak yang pakai. Iya masih banyak yang pakai. Itu yang pertama. Yang kedua, gua kalau lagi jalan di sekitaran Jakarta dan sekitarnya, kalau jalan-jalan gitu sebulan sekali ketemu aja gitu ada orang pakai Twin Cam buat dipakai sehari-hari. Kelihatan gitu ya mobilnya tuh buat harian lah ya, masih oke lah untuk dibawa. Iya, masih ada aja gitu orang yang pakai Twin Cam tuh buat jalan-jalan dipakai harian. Jadi kayaknya masih oke lah ya. Masih oke. Twin Cam terus pilihan buat tadi Onyo 1600 sama City Type Z tuh kayaknya masih oke buat dipakai harian. Jadi kayaknya nggak ada masalah kalau mau dipakai buat sehari-hari. Ini sehari-hari maksudnya ya buat dipakai daily ngantor, ada acara keluarga, terus mau jalan-jalan keluar kota juga kayak masih oke lah. Masih oke lah. Kalau dari Ford juga kayaknya masih oke ya. Ford tuh masih oke kok, karena dulu kan sebenarnya kan kita ngomongin basic mesinnya kurang lebih sama dengan yang Mazda kan ya. Nah dulu gue pernah ngerawat lapis, gue masih oke aja kok. Mungkin yang agak lumayan ngerogoh kocek itu di bensin, karena BBM boros kan? Agak lumayan boros. Oh boros lumayan. Agak lumayan boros, tapi untuk bisa diandelin atau enggaknya, dulu sih gue waktu kuliah setiap hari pakai Mazda itu dan nggak ada masalah yang berat-berat banget. Aman-aman aja. Oke, tadi kan kita ngomonginnya kan sedan yang ukurannya compact ya. Kalau kayak Corolla, City, terus Ford Gala, Champ itu kan ukurannya compact. Nah, kalau misalnya ada orang yang kayaknya ukuran sedan segitu nggak cukup deh buat saya. Maksudnya dia suka bawa orang berlima gitu kan. Buat ukuran segini kan kurang enak ya. Agak sempit sih. Ya agak sempit. Ukuran Corolla, City, terus Ford itu tadi yang dipilih sama dia agak sempit. Nah kalau mau cari sedan yang agak gedean biar berlima masih lumayan nyaman, pilihan lo apa? Gue pilihannya cuma dua sih ya. Sejauh ini antara Accord Maestro atau Corona Absolute. Corona Absolute ya. Gak ada pilihan lain. Accord Maestro ada dua tipe, yang BGM-FI ya? Iya, BGM-FI yang injeksi sama yang karburator. Yang Corona Absolute ada dua tipe juga, 2000 cc sama yang 1600 mesinnya Grand Corolla ya. Iya benar, mesinnya Grand Corolla ya kalau nggak salah. Kalau dari gua untuk sedan yang lebih gede lagi sama Accord Maestro. Karena sebenarnya pilihan untuk sedan gede itu nggak banyak. Dan menurut barangnya pun sekarang juga udah nggak banyak. Iya, barangnya udah nggak banyak. Dan menurut kita sih Accord Maestro tuh masih paling worth it kali ya. Iya, paling spare partnya masih lumayan banyak. Terus ini personal sih ya, tapi di antara semua sedan gede yang harganya budgetnya masuk 50 jutaan ya, gue tampangnya lebih suka Maestro. Iya, tampang kalau gue juga tadi kan gue bilang antara Accord Maestro atau Corona Absolute. Tapi kalau dari bentuk gue juga prefer ke Accord Maestro. Kenapa? Maestro, kan? Bentuknya lebih enak aja sih kalau menurut gue untuk didandanin, dan kalau mau standar pun bentuknya udah manis. Iya sih, standar bentuknya udah manis. Tapi kira-kira si Accord Maestro ini konsumsi bensin gimana ya? Kalau Accord Maestro sebenarnya kita kalau ngomongin yang injeksi ya, kan mesinnya sebenarnya kurang lebih sama kayak mesinnya Accord Cielo. Iya sama. Nah, Cielo lu berapa nih konsumsi bahan bakar? Cielo ya untuk mobil Matic itu di 17 sampai dengan 18. Sebenarnya untuk hitungan sekarang sih agak lumayan boros ya, dengan bensin harganya udah melambung tinggi sekarang ya. Agak lumayan boros ya, karena ya mungkin karena Matic juga sih, karena Matic
tapi ya kalau buat dipakai berlima gitu agak sempit ya. agak sempit. Jadi ya kalau ini cocok sih buat orang yang saya pengen mobilnya sedannya nggak agak gedean, tapi mobilnya nggak dipakai daily kok, paling cuma dipakai weekend atau mau keluar kota atau kalau dia ada acara. Kalau daily mah naik kendaraan umum atau naik angkot gitu, naik kendaraan umum atau naik motor misalnya kan. Ini cocok sih buat Accord Maestro ini, tapi kalau buat daily kayaknya mesinnya agak lumayan boros, kecuali rumah kantor BP cuma 10 kilo kali. Iya, kalau 10 kilo gue rasa masih lumayan. Berangkat 5 kilo, pulang 5 kilo mah masih deh. Nah, itu dia, kalau misalkan kantornya itu lumayan jauh, kayaknya enggak sih. Oke, jadi summary-nya untuk pilihan saya ada Corolla Twin Cab yang paling aman. Kalau mau yang gambling belinya bisa City Type Z sama All New Corolla 1600. Kalau sedan yang gede bisa Maestro. Kalau dari Kevin Tadi Ford Gala. untuk yang amannya Ford Gala Chem, Gala dan Chem, Gala Chem apa Gala dan Chem sih? Beda. Laser Gala dan Laser Ford Chem. Oh iya, gitulah. Dan kalau sedan gede, Kevin juga sama-sama milih Maestro. Nah, jadi ini cuma opini pribadi ya. Maksudnya kalau misalkan kita yang dikasih uang 50 jutaan gitu, kita bakal milih apa gitu. Nggak harus jadi patokan, oh ini harus beli ini, nggak juga. Kalau tiba-tiba ada penonton di sini yang lain ya kan, 50 jutaan, gue pengen beli Peugeot 306 bentuknya manis, ya nggak apa-apa. Iya. Ya nggak apa-apa, kita nggak bakal ngelarang juga gitu. Karena balik lagi kan itu selera masing-masing. Iya, selera masing-masing. Ada juga mungkin orang yang nggak suka sama Twin Cab kan bentuknya udah ketuaan. Iya. Iya kan? Oh itu kayaknya udah tua banget gitu. Atau ada yang nggak suka sama Ford Gala macam, ya ada aja yang nggak harus diikuti juga gitu. Ini cuma opini pribadi kita masing-masing. Oke, jadi sampai di sini dulu aja videonya. Terima kasih banyak yang udah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Bye.